Hantu perempuan di lingkungan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, kita memasuki episode ke-69. Saya mau berkunjung ke rumah narasumber kita yang biasa ngisi cerita misteri juga, namanya Pak Dharma Saputra di Tanah Baru, Depok. Beliau akan menceritakan kisah-kisah misterinya pada saat dia di pesantren dengan mungkin SMA pesantren ada di Depok juga, nggak jauh dari rumah kami juga di sini. Itu akan menceritakan beberapa misteri yang ada di pesantren tersebut di lantai 2 karena saat mereka bergiliran berjaga wilayah pesantren. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita segera bertemu dengan Pak Dharma Saputra di Jalan Palakali, Tanah Baru, Kota Depok. Ikuti terus ceritanya di Cerita Misteri Satria. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tetap stay tune di Cerita Misteri Satria. Mari kita dengarkan ceritanya. Teman-teman, kita hari ini berkesempatan lagi nih bertemu dengan Pak Dharma Saputra yang akan bercerita pengalaman misterinya di episode ke-69. Dia bercerita mau ada pengalaman misteri saat dia di pesantren dulu, masih umur berapa ya? Mungkin SMP ya Pak Puput ya? Iya. Oke, Pak Dharma Saputra atau Pak Puput, apa ini yang bisa diceritakan ke cerita misteri untuk episode ke-69 kali ini? Jadi waktu itu masih sekolah lah, masih SMA tahun 2003 apa 2002 lah. Waktu itu masih sekolah di pesantren di sekitaran Depok. Awal masuk setahun belum kedengaran cerita macam-macam lah. Awal tahun kelas 1, kelas 2 mulai ada mulai ada cerita-cerita yang agak bikin lumayan serem lah. Apalagi pesantrennya nginep waktu itu. Jadi emang udah berseliweran waktu itu kalau ada gosipnya kalau mandi itu nggak boleh malam, melakukan kegiatan itu nggak boleh malam, nyuci, gitu. Karena gosipnya di situ kalau malam udah pasti ada gangguan, nyuci malam itu udah pasti ada gangguan. Emang tempatnya serem, Mas? Ya, dibilang serem sih nggak juga ya. Enggak sih, nggak ada nuansa serem sih sebetulnya. Makanya nggak ada waktu sebelum dengar cerita-cerita orang-orang yang udah pernah alumni di situ sempat nggak percaya. Tapi akhirnya di tahun ketiga dia ngalamin juga. Apa tuh, Mas? Serem nih kayaknya nih. Di tahun ketiga itu pas pengen lebaran. Sepi pas dong. Pengen lebaran apa sesudah lebaran lah. Kebetulan kelas 3 itu kan diwajibkan buat tiket sebelum penerimaan tahun baru Tahun ajaran baru. Jadi ada yang tiket, ada beberapa orang, ada 10 orang lah. 10 orang tiket. Ya kadang tiketnya itu ngeliatin sekolah, Cuma sekedar nengok, ngeliatin lab, kontrol lah ya. kontrol. Ya pesantren itu luas, kondisinya sekolahnya itu ada atas bawah. Tingkat gitu. Tingkat di atas itu ada 5 kelas, di bawah ada 6 kelas. Di kelas atas itu ada lab komputer, dijadiin satu sama lab biologi bersebelahan.
sekitaran jam 12 lagi piket itu 12 malam nih ya. 3 malam lagi piket ngelilingin kan kelas bawah nggak ada apa-apa kan lanjut ke atas. Itu tapi bareng-bareng tuh. Ada 2 orang. 2 orang pas di lab itu ada suara sih. Ada suara kayak orang kegiatan belajar Rame gitu. rame. Tapi pas ditengok nggak ada, Sepi gitu ya. sepi, Gelap. gelap. Jalan lagi lu paling nih. Jalan lagi ada lagi suara manggil. Manggil. Manggil ya namanya lab biologi kan dulu ada patung Ya, yang buat alat peraga gitu kan. patung alat peraga lah yang ada hatinya, ada ini Iya. ada di situ. Pas keadaan lagi manggil gitu, patung itu bergerak. Gerak jalan gitu. Jalan sih enggak, dia cuma kan pas panggil pertama ada di sisi kiri. Pas dipanggil kedua dia pindah ke sisi kanan. Itu pas kontrol ke situ gitu maksudnya. Iya. Terus Ya yang teman yang satu ngeliat juga nggak? ngelihat karena nggak berani karena udah kebanyakan gosip di situ. Ya bingung aja. Ini perasaan kok patung gerak ya, kok pindah sendiri ya gitu. Terus nggak ada manggil penjaga iya. sekolah gitu apa nggak? Nggak ada. Ada satpam tapi tempatnya agak jauh. Setelah gerak, kemudian kan di depan lab itu ada pohon. Pohon jambu kalau nggak salah. Ternyata suara yang manggil itu dari atas pohon. Makhluknya apa itu? Kuntilanak. Jadi itu yang digerakin kayak kuntilanak ya Mas ya. Iya. Kuntilanak. Tapi ngelihat wujudnya nggak Mas? Melihatnya ada wujudnya putih. Putih, dia matanya matanya sih putih semua ya. Itu nggak lari atau gimana Mas? Ya, lari waktu itu karena yang satu lari juga. Terus ada yang nanya nggak gitu apa? Ada pas di kamar kan larilah ke kamar, ada 3 orang. Kenapa lo lari gitu? Kenapa lari? Enggak kenapa-napa karena yang takut 3 itu takut. Pas lagi enak-enak itu di situ kan jadi 5 orang. Ya. Jadi 5 orang lagi enak-enak ngopi, enak-enak nyemil. Gak lama dari situ ada kayak suara pasir lempar gitu. Seng gimana sih? Lemparin pasir. Katanya dia nyusuk. Tapi nggak ngelihat nggak ngelihat wujudnya. Nggak ada bentukannya. Cuman lemparan pasir aja ya. Lemparan pasir sama ketawa. Gitu. Ada kuntilanak. Kemudian juga pernah melihat sesuatu lah di kamar mandi. Di sekolahan itu juga? Di sekolah itu juga. Kalau di kamar mandi apa nih? Di kamar mandi itu kan pantangannya asal singgah. Nggak boleh melakukan kegiatan malam. Setelah jam 10 diwajibkan buat tidur semua. Nah ini ada orang bandel, ada orang bandel sengaja buat nyuci malam. Nyuci dia? Nyuci di kamar mandi. Di kamar mandi itu awalnya nggak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan kok kayak ada orang mandi. Dan ditengokin sama orang mandi, di kamar mandi itu, tapi di bawahnya kering. Nggak ada sama sekali? Nggak ada air gitu, bekas air gitu ya? Nggak ada bekas air, tapi jelas suaranya. Air mandi dia mandi. Terus kabur temennya? Kabur. Serem banget tuh buat ya Mas ya. Terus maksudnya ada action nggak? Maksudnya lapor ke pihak sekolah gitu nggak Mas?
Ya sempat kita cerita, tapi kan emang udah tantangannya begitu, makanya jangan dibiasakan Melanggar ya, melanggar. Iya. Kalau udah waktunya tidur ya tidur. Wah, serem banget dong berarti pesantren ya Mas ya. Oke. Ada lagi Mas yang mau diceritain Mas? Kayaknya udah itu. Udah itu ya. Yaudah, oke Mas Puput, terima kasih udah berbagi cerita. Waduh, jadi hati-hati ya, kita nggak usah nyebutin nama pesantrennya, tapi yang jelas di Depok ya Mas. Iya di Depok. Oke, terima kasih Mas Puput atas kesempatannya bisa ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.